Kembali lagi bersama Teknolog gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone harga 600 ribuan, 700 ribu masih kembali, tapi enak buat main game. Udah cukup banget buat penggunaan hari-hari. Bang Tekno ini belinya di Shopee ya, aduh. Nih kalau ngeliat paketannya dari Shopee, SPX pengirimannya ya. Oke, kita langsung unboxing aja. Sekali lagi ini harganya cuma 700 ribu tapi kembali masih ya. Apalagi saya dapat ini diskon cashback gitu dari Shopee, jadi ya lumayan cashbacknya, udah lebih dari 20.000. Dan ini ongkos kirimnya juga gratis, cuma nambah 6.000 doang sih kemarin sih, karena kan saya pakai kilat ya biar nggak kepotong liburan. Nih boxnya ya udah lumayan ini ya, lumayan aman untuk pengirimannya karena boxnya kuat. Nah ini dia smartphone-nya. Bukan HP keluaran baru, HP dia keluaran tahun 2000 berapa gitu ya, tapi ini masih Android 10 juga. Alcatel One SE, ini apa ya, S Edition gitu ya. Nah di belakang sini ada spesifikasi unggulannya, layarnya 6,2 inch HD+, jadi ini HP yang ukurannya compact ya. Dia pakai mini notch bagian layarnya, terus udah triple kamera 13 megapiksel, baterainya 4000 mAh, RAM-nya 4 GB loh. Dan ini udah octa-core, ada fingerprint dan juga ada pengenalan wajah. Kalau dilihat lagi di sini, ini namanya kodenya 5030U ya untuk unitnya, ini kodenya 5030U. Terus dia juga warnanya power gray. Kemarin saya beli pilih warna nggak ya? Nggak tahu deh. Kita langsung unboxing aja ya. Ini masih segel ya, ini segelnya garansi resmi ya, garansi resmi Alcatel Indonesia. Ini cuman satu tipe apa dua tipe doang gitu, di ini dua tipe kayaknya untuk Alcatel yang dijual. Kayaknya nih emang ngabisin barang kali ya, habis itu mau nggak jualan lagi karena harganya murah banget, cuma 600 ribuan aja. Dan ini boxnya kuat, boxnya berasa mahal. Nah ini HP-nya ya, di dalam kotaknya isinya HP-nya, terus kemudian komplit nih kayaknya nih. Kita dapat softcase di sini, softcase transparan. Ini aja udah agak kuning ya. Kemudian kita juga dapat SIM card ejector, bentuknya seperti ini ya, standar, kotak kecil. Ini ada sertifikat garansi dan buku panduan penggunaan. Kemudian di sini ada lagi, ada quick start, terus ini ada anti gores ya. Waduh, suruh pasang sendiri anti goresnya kayaknya. Kita dapat kabel charger, ini masih USB micro kabel chargernya, dan kabel chargernya bentuknya pipih kayak gini. Menarik ya. Terus kita dapat charger adapternya. Kita lihat outputnya berapa. Nih chargernya kita deketin lagi ya. Outputnya 10 watt aja. Ya baterai 4000 mAh, output 10 watt ya masih wajar ya. Terus gini kita dapat ini earphone nih. Masih komplit banget isinya, masih dapat earphone juga. Tuh earphone-nya udah in-ear modelnya. Jadi kalau buat denger musik yang jedak-jeduk biasanya asik nih kayak gini. Mantap ya, dengan harga 700 ribu masih kembali, isi kotaknya komplit banget. Dapat softcase, dapat juga ini earphone. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya nih. Masih diplastikin. Wih, smartphone-nya kayak gini desainnya. Desain HP lama ya, desain HP sekitar keluaran 2 tahun 3 tahun lalu gitu ya. Karena ini emang dia launching udah agak lama di Indonesia. Kita buka dulu stiker emailnya dan disimpan. Ini dia Alcatel nih. Lemnya ada yang ketinggalan ya di sini ya. Nanti aja kita bersihin ya. Tuh desainnya kayak gini nih, bodinya desainnya bergurat-gurat. Di sini ada triple kamera, masih ada fingerprint ya, harga 700 ribu kurang. Terus juga ada lampu LED di bawah kamera kayak gini. Bodinya dibikin bulat ya, jadi nggak kotak, jadinya lebih nyaman di genggaman. Tipikal HP murah ya, di sisi atas ada port audio. Biasanya kan kalau HP yang harganya menengah ke atas tuh port audionya di bawah. Dan di sisi bawah ada dual grill, entah yang mana speaker, entah yang mana mic ya. Terus juga ada port charger micro USB. Sementara kalau di sisi kanan, nah di sini ya, ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada tombol pintar sama satu lagi slot kartu. Kita lihat slot kartunya ini udah 64 GB storage-nya. Semoga slot kartunya udah nggak hybrid ya. Oh ternyata masih hybrid slot kartunya. Jadi kalau misalkan kamu pakai micro SD, kamu nggak bisa dual SIM, single SIM doang gitu. Kalau misalkan dual SIM, kamu nggak bisa micro SD. Oke, dan tampak depannya kayak gini.
masih di stikerin. Kita buka ya stikernya ya. Stiker biasa kayaknya. Iya, anti goresnya belum dipasang ya dari sananya. Tuh, ini belum terpasang anti gores dan dia nggak oleh public coating ya, nggak licin gitu. Ini dia tampilan depan dari Alcatel 1 SE, Alcatel One SE. Desainnya ya sesuai harga ya, masih pakai layar water drop, terus juga bezelnya untuk dagunya super lebar. Ini HP yang di launching 2021 Januari ya, jadinya wajar lah. Waktu itu di launching juga dengan harga 1,9 juta, sekarang cuma 600 ribuan aja, 700 ribu masih kembali. Kualitas layarnya segini udah cukup bagus ya. Ini layarnya ukurannya 6,2 inch, jadi lebih compact di tangan, nggak terlalu besar. Terus juga layarnya ini masih layar 60 Hz kalau kita lihat di sini ya. Dia tuh nggak ada pilihan macam-macam tuh. Adanya adaptive brightness aja, dia nggak punya screen refresh rate-nya, nggak ada. Jadi benar-benar 60 Hz aja. Nah, terus untuk sistem operasinya sendiri, dia itu masih pakai Android 10. Ini kalau kita lihat di sini, Android versinya masih Android 10. Dan ini waktu saya cek ya, Android 10-nya ini tuh security patch-nya masih Desember 2020. Jadi pada saat waktu Januari 2021 aja, dia tuh udah nggak ada update gitu ya. Kan dia kan launching Januari 2021. Dan ini saya cek terakhir juga nggak ada update sama sekali. Jadi ya udah, Android 10 aja mentok, nggak bisa di-update sama sekali. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena kalau misalkan dipakai buat penggunaan harian juga Android 10 juga udah lumayan enak. Aplikasi-aplikasi populer yang penting juga masih bisa jalan semua di HP ini. Nah, kemudian untuk performa dengan 4GB RAM, 64GB internal storage, dia tuh pakai prosesor Unisoc yang paling banyak dipakai HP-HP murah ya di sini kalau saya lihat. Prosesornya itu SC9863A. Ini prosesor HP-HP di kelas harga 1 juta lebih dikit gitu ya. Dan skor AnTuTu-nya segini, 141 ribuan lebih. Dimana kalau buat dipakai buat penggunaan harian gitu ya, ini harusnya udah nyaman banget, karena kalau ngelihat sensornya juga nih ya, sensornya udah ada sensor cahayanya. Jadinya kecerdasan layar otomatis tuh bisa ya gitu. Terus kalau gyroscope dan magnetic sensor dia nggak ada. Jadi HP ini kalau dipakai buat main game PUBG Mobile dia nggak bisa pakai gyroscope. Kalau buat main Free Fire mah ini aman lancar ya. Dan juga HP ini nggak bisa dipakai buat tur kompas. Gitu aja sih. Nah, terus kalau buat main game gimana? Ya ini sebenarnya udah cukup enak sih buat main game. Yang penting bukan game yang berat-berat banget kayak PUBG Mobile masih oke. Terus Mobile Legends juga masih bisa. Kalau Free Fire mah masih lancar banget. Nih, salah satu contoh performanya kalau buat main Mobile Legends ya. Ini saya nggak mainin gamenya di sini. Saya mau kasih lihat aja untuk settingan grafisnya. Buat Mobile Legends dia tuh settingan grafis udah bisa ultra. Walaupun kalau untuk refresh rate dia bisanya cuma di high aja. Untuk mainnya enak apa enggak nanti ya kita cobain di video reviewnya. Mau lihat yang PUBG Mobile? Oke, saya kasih lihat. Yang pasti pada saat buka gamenya agak lama nunggu loadingnya ya. Ini dia nih, kalau buat PUBG Mobile untuk settingan grafisnya itu ya standar HP di bawah 1 juta ya. HP 1 juta lebih dikit juga banyak yang kayak gini. Dia masih bisanya tuh cuma di smooth medium dan balance medium aja. Jadi kalau main ya paling di balance medium biar enak mainnya. Sekarang kita cobain bagian kameranya yang udah triple kamera nih. HP harga 700.000 masih dapat kembalian triple kamera loh belakangnya. Tapi sebelum ke kamera belakangnya, saya mau cobain untuk kamera depannya dulu ya. Kita cobain kamera depan ini untuk pindah kamera di sini. Oke, kita coba ya. Kamera depannya ini kalau nggak salah 5 megapiksel. Dan hasilnya seperti yang kamu bisa lihat ya. Untuk shutter speednya dia ada sedikit jeda ya. Sekali lagi. Oke, ada jeda dikit tapi nggak banyak jedanya, cuma sekitar 1/3 detik gitu. Sekarang kita cobain mode potretnya. Ini, oh gini caranya pindah-pindahnya modenya. Nah, di sini ada mode potret, kita cobain. Untuk mode potret kamera depannya kayak gimana. Oke, kayak gitu hasilnya. Untuk mode potret kamera depannya. Nah, kalau untuk kamera utamanya kita cobain lagi. Shutter speednya lebih lambat lagi. Kalau tadi kan 1/3 detik gitu, atau 2/3 detik. Kalau ini dia shutter speednya sekitar 1/3 detik. Jadi agak lambat. Bahkan sekitar setengah detik. Kita coba lagi, foto lagi. Fokusnya juga agak lambat juga. Kayak untuk kamera ultrawide-nya harusnya memasukin di sini aja gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari. Ternyata dia ada di sini, ada logonya nih. Untuk kamera ultrawide. Jadi kita mesti pindah kamera ultrawide kayak gini. Tuh. Kita cobain ya. Sekali lagi kita coba foto dengan mode normal.
kayak gitu. Dan sekarang kita bandingin dengan mode ultrawide-nya, kayak gitu hasilnya. Ya intinya daripada kamu beli HP bekas ya, HP bekas di harga 700.000 kurang, itu biasanya kualitasnya kan udah mulai menurun, baterainya udah mulai ngedrop, terus juga fisiknya juga udah nggak karuan. Mendingan beli HP baru kayak gini sih, karena dia tuh garansi 1 tahun buat Alcatel Indonesia gitu ya. Terus juga performanya udah cukup banget untuk penggunaan harian normal gitu, karena dia udah 4 GB RAM dan prosesornya juga udah lumayan oke. Tapi balik lagi sih, kalau misalkan ada tambahan uang sekitar 100-200 ribu, mendingan beli HP yang lain sih. Kayak misalkan kemarin saya udah bahas ya, ZTE A72 itu lebih menarik lagi, cuma nambah 100 ribu aja, performanya kenceng, dan juga udah USB-C. Kalau ini kan masih USB micro. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya lumayan lah, Alcatel 1 SE.